Tomang itu warna merah agak cerah, ataupun tempatnya di Pondok Indah dan seterusnya. Jadi jenis usahanya apa aja kita bisa buka di Open Attribute Data. Nah, ini adalah pusat perbelanjaan yang tersebar di wilayah Jakarta. Ini sebagai sampel dengan kategori ruko, pasar meruya, ruko ya, dan seterusnya. Itu memiliki uh, geotext manager ya, atau geofencing ya maksud saya, untuk sebuah wilayah usaha yang bisa didapatkan dari Google Analytics. Kemudian kita mengolahnya menjadi sumber data untuk analisis yang lebih lanjut atau dalam. Nah, ini terlihat ya. Jadi kecamatannya, kelurahannya, jenisnya adalah pusat belanja, kemudian dengan kategori usahanya dengan titik koordinat. Ini sangat membantu. Oke. Nah, teman-teman, sangat menarik dan sangat dalam. Kita juga bisa mengukur kinerja atau data-data sebaran bangunan ya, misal sebaran bangunan yang tersebar di suatu wilayah Indonesia ya. Jadi kita akan lihat bangunan ini untuk usaha ataupun memiliki izin untuk usaha sementara, penyebaran pusat belanja yang dibuat itu memiliki landasan hukum untuk pembuatan usaha atau tidak. Kalau misal itu menjadi analis, tempat ini adalah pemukiman warga dan ini merupakan tempat yang berpotensi untuk dibuatkan sebuah kebutuhan atau keputusan ya untuk pengembangan usaha. Nah, ini juga memerlukan hal yang sangat baik ya, sehingga kita bisa benar-benar tahu. Misal saya coba gunakan satelit ya, jadi kita bisa lihat rekaman lokasi memang ini bangunan atau bukan. Jadi kalau misal ini bangunannya luas, kemudian tersebar di suatu kawasan begini, tapi masih menyisikan 70% wilayah itu masih kosong seperti ini. Nah, ini bisa menjadi pusat-pusat belanja yang bentuknya seperti kegiatan event atau karnaval atau event-event besar. Itu bisa menyerap ya beberapa pelaku usaha atau penggiat usaha. Nah, jadi pusat-pusat belanja tadi juga memiliki keunggulan. Jadi kalau misal eventnya itu adalah event olahraga, kemungkinan traffic atau tracking daripada pusat belanja itu akan meningkat. Dengan setelahnya event itu, orang-orang tersebut akan mengunjungi tempat-tempat terdekat, yaitu pusat belanjanya. Dan itu menjadi kebijakan-kebijakan tersendiri ya dalam mengelola data science ya, atau sebuah data yang telah diukur menggunakan Google Analytics ataupun menggunakan Meta Insight. Nah, ini juga bisa kita lihat ya, pola-polanya terlihat dengan baik ya. Ini seperti ini pola ruang, dan inilah bentuk bangunan yang notabene adalah manusia atau kakak atau orang atau jumlah penduduk yang kita tidak tahu ada berapa penduduk yang memiliki usaha, dan ada beberapa penduduk yang benar-benar harus kita lakukan investigasi atau eksplorasi informasi. Jadi kita harus tahu misal kawasan ini kekuatan ekonominya dan memiliki 4 RT ya, 2 RW seperti itu, kekuatan ekonomi dari sektor jasa sekian dan seterusnya. Itu kita lihat dari data kependudukannya dulu. Jadi setiap bangunan memiliki identitas, yaitu kepemilikan ataupun yang kontrak, dan berapa jumlah pelaku usaha yang ada di sini, dan berapa jumlah sumber daya atau supply dari perdagangan atau jalur perdagangan yang ada di sini. Ada berapa rumah sakit, ada berapa hotel, ada berapa sekolah, ada berapa, dan lain sebagainya. Kita bisa mengetahui ya apa yang harus kita lakukan untuk suatu kawasan pemukiman perumahan penduduk yang notabene harus kita tahu latar belakangnya, dan ini mempengaruhi juga dengan analis tersebut. Nah, lain lagi kalau kita dengan Google Analytics, kita tidak tahu mereka bukanya dari alamat mana, rumah mana. Tapi kalau kita menggunakan geofencing ini, kita akan tahu
Jadi misal rumah yang merah ini buka situs ini, rumah ini buka situs ini, kita akan tahu. Nah, kecenderungan yang rumah ini kalau kita lihat ada apa, dan apakah dia menerima impression dari web kita sekitar 5 juta, kemudian per kliknya berapa. Nah, ini bisa kita tahu pendapatan mereka. Kita bisa ukur apakah mereka ini bisa menjadi pilot project sebuah ekosistem digital atau sebuah kawasan yang bisa dirancang atau diatur sehingga penduduknya itu memiliki pendapatan rata-rata baik di atas. Dan ini merupakan role model ya, yang perlu kita akan dalami nanti ke depan. Baik, yang sangat menarik di topik 5 sudah selesai, dan mungkin kedepannya kita akan membahas lebih banyak lagi dengan Meta Insight dan Google Analytics besok ya, hari Rabu jam 9.30 waktu Indonesia Tengah. Salam para diver.